Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Khairul Sandi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai akuntabilitas yang ada pada pembelajaran agenda kedua, Latsar CPNS Kementerian Pertahanan Golongan 2. Oke, kita langsung saja menuju pembahasan kita kali ini mengenai akuntabilitas. Nah, di sini teman-teman, terdapat pengertian tentang akuntabilitas dan responsibilitas sendiri. Untuk akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai, sedangkan responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab. Lalu, untuk pengertian lain dari akuntabilitas yaitu adalah kewajiban setiap individu atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya, yaitu menjaminnya terwujudnya nilai-nilai publik, ya, seperti itu. Nah, ini dia nilai-nilai publik yang dimaksud. Nilai-nilai publik yang dimaksud dalam akuntabilitas adalah yang pertama, mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar, kemudian memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan mencegah keterlibatan dalam politisi praktis. Yang ketiga, memperlakukan warga negara secara sama dan adil. Dan yang keempat adalah menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan. Oke, selanjutnya adalah aspek-aspek yang ada dalam akuntabilitas. Untuk aspek yang pertama adalah akuntabilitas merupakan sebuah hubungan, yaitu hubungan dua pihak antara individu, kelompok, institusi dengan negara dan masyarakat. Kemudian yang kedua ada akuntabilitas yang berorientasi pada hasil, yaitu setiap individu atau kelompok atau institusi dituntut untuk bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, serta selalu bertindak dan berupaya untuk memberikan kontribusi untuk mencapai hasil yang maksimal. Kemudian yang ketiga itu ada akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. Maksudnya adalah dengan adanya laporan kinerja, berarti kita mampu menjelaskan terhadap tindakan dan hasil yang telah dicapai oleh individu, kelompok, atau institusi, serta mampu memberikan bukti nyata dari hasil dan proses yang telah dilakukan. Kemudian yang keempat itu adalah akuntabilitas memerlukan konsekuensi. Maksudnya dari akuntabilitas, setiap hal yang kita lakukan pasti akan mendapatkan konsekuensinya, seperti itu, yaitu berupa sanksi atau penghargaan. Dan yang terakhir adalah akuntabilitas dapat memperbaiki kinerja. Maksudnya adalah dengan kita menerapkan akuntabilitas dalam instansi atau organisasi, maka dalam instansi atau organisasi tersebut akan menunjukkan peningkatan kinerja oleh setiap unsur-unsur yang ada dalam organisasi tersebut. Kemudian ini adalah tingkatan-tingkatan yang ada dalam akuntabilitas. Yang pertama itu ada akuntabilitas personal, di mana akuntabilitas personal ini mengacu kepada nilai-nilai yang ada pada diri seseorang, seperti kejujuran, integritas, moral, dan etika. Kemudian yang kedua itu ada akuntabilitas individu, yang merupakan akuntabilitas yang mengacu pada hubungan antara individu dan lingkungan kerjanya. Kemudian yang ketiga adalah akuntabilitas kelompok, yaitu di mana kinerja sebuah institusi biasanya dilakukan atas kerjasama kelompok, yaitu di mana pembagian kewenangan dan semangat kerjasama yang tinggi antar berbagai kelompok yang ada dalam sebuah institusi memainkan peranan yang penting dalam tercapainya kinerja organisasi yang diharapkan. Kemudian yang keempat itu ada akuntabilitas organisasi, yaitu merupakan akuntabilitas yang mengacu pada hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai
baik pelaporan yang dilakukan oleh individu terhadap organisasi atau institusi, maupun kinerja organisasi kepada stakeholder lainnya. Oh, sorry, satu lagi, yaitu akuntabilitas stakeholder, yang mana merupakan tanggung jawab organisasi pemerintah untuk mewujudkan pelayanan dan kinerja yang adil, responsif, dan bermartabat terhadap publik. Nah, di sini terdapat aspek-aspek akuntabilitas, diantaranya yaitu akuntabilitas kejujuran dan hukum, atau biasanya accountability for probity and legality. Kemudian yang kedua, akuntabilitas proses atau proses accountability. Dan yang ketiga itu program accountability. Dan yang keempat, policy accountability. Nah, ini adalah nilai-nilai dasar akuntabilitas. Yang pertama yaitu kepemimpinan. Kemudian yang kedua ada transparansi. Yang ketiga ada integritas. Yang keempat ada tanggung jawab. Yang kelima ada keadilan. Yang keenam ada kepercayaan, yang ketujuh keseimbangan, kedelapan kejelasan, dan kesembilan ada konsistensi. Nah, ini terdapat 5 langkah dalam framework akuntabilitas. Yang pertama, kita itu harus tentukan tujuan dan tanggung jawabnya. Lalu, yang kedua, merencanakan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Dan yang ketiga adalah melakukan implementasi dan memonitor kemajuan apa yang telah kita rencanakan atau yang telah kita tentukan tujuan di awal. Kemudian berikan laporan secara lengkapnya. Dan yang kelima, berikan evaluasi dan berikan perbaikan jika ada perlu perbaikan terhadap apa yang kita telah lakukan. Nah, ini ada akuntabilitas dalam konteks organisasi. Yang pertama itu ada transparansi dan akses informasi. Kemudian yang kedua terdapat praktek kecurangan dan perilaku korup. Yang ketiga ada penggunaan sumber daya milik negara. Yang kelima penyimpanan dan penggunaan data informasi yang dimiliki pemerintah. Dan yang terakhir adalah konflik kepentingan. Nah, untuk ini terdapat ASN yang akuntabel. Maksudnya ASN yang akuntabel adalah sosok yang mampu mengambil pilihan yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan, kemudian tidak terlibat dalam politik praktis, kemudian melayani warga secara adil dan konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Nah, berikut ini adalah implementasi dari ASN yang memiliki akuntabilitas. Yaitu diantaranya adalah bertindak sesuai dengan persyaratan legislatif, kebijakan lembaga, dan kode etik yang berlaku untuk perilaku mereka sendiri. Kemudian yang kedua terdapat nilai implementasi, yaitu tidak mengganggu, menindas, atau diskriminasi terhadap rekan atau anggota masyarakat. Kemudian yang ketiga, kebiasaan kerja, perilaku, dan tempat kerja pribadi dan profesional, hubungan berkontribusi harmonis, lingkungan kerja yang aman dan produktif. Lalu yang keempat, yaitu memperlakukan anggota masyarakat dan kolega dengan hormat, penuh kesopanan, kejujuran, dan keadilan, dan memperhatikan secara tepat untuk kepentingan mereka, hak-hak, dan keamanan dan kesejahteraan. Kemudian yang kelima adalah membuat keputusan adil, tidak memihak, terus memberikan pertimbangan untuk semua informasi yang tersedia, undang-undang dan kebijakan prosedur institusi tersebut. Dan yang terakhir adalah melayani setiap hari dengan tepat waktu dan memberikan masukan informasi dan kebijakan. Nah, mungkin itu saja materi akuntabilitas yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua, khususnya bagi saya pribadi dalam menjalankan nilai-nilai dasar ASN dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Terima kasih teman-teman.